Oke, baik. Kita mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang semuanya. Hari ini ada dua agenda sebenarnya. Jadi pertemuan kemarin kita kosong ya. Pertemuan kita kemarin Iya, Pak. kita kosong. Dan sekaligus saya gabung dengan pertemuan hari ini. Nah, jadi anggaplah hari ini itu menggantikan dua pertemuan, kemarin dan sekarang. Pertanyaannya mau dijelasin dulu terkait dengan evaluasinya atau mau materi dulu? Materi dulu, Pak. Materi, Pak. Siapa? Tapi kalau materi dulu nanti saya kelupaan gimana? Diingetin, Pak. Diingetin. Ada saya kok, Pak, santuy. Oh, oke gitu. Oke. Baik, kalau materi dulu ini kebetulan di Amikom hujan. Oke, kalau materi dulu kita mulai ya. Oke, baik, silakan teman-teman bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman bisa ini dulu, open filenya dulu yang tadi sudah saya share. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya yang belum, sebentar. Oke, ini bukan? Iya, Pak. Oke, nah, nanti kita secukupnya saja, terkait dengan latihan kita karena nanti masih ada apa ya, evaluasi yang harus saya jelaskan gitu ya. Dan hari ini materi kita mulai dengan Excel ya. Dan mulai dari yang sini dulu, Nah. Oke, yang pertama kita akan belajar terkait dengan logika dasar membandingkan. Saya mau nanya sebelumnya. Kalau 80, ini kan nilai 1, nilai 2 ya. Ini logikanya. Kalau 80 sama 60 besar mana nilainya? 80. Nah, di Excel, ternyata di Excel itu bisa atau mempunyai logika dasar untuk membandingkan itu tadi. Contoh. Kalau di Excel biasanya untuk perhitungan kita mulai dari sama dengan. Nah, sama dengan kayak gini. Kemudian klik angkanya. Kan? Kemudian lebih besar, di keyboard lebih besar. Kemudian klik sel angka atau nilai 2. Kira-kira kalau saya enter hasilnya apa? True. True itu apa? Benar. Berarti di Excel mempunyai logika dasar untuk membandingkan bahwa tadi kita memasukkan 80 itu memang benar lebih besar dari 60. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, sekarang rumus yang tadi kita masukkan, nah asiknya di Excel, kadang-kadang kita cuman perlu menuliskan rumus satu kali saja. Kemudian bisa di-drag ke bawah. Untuk menggunakan rumus yang sama. Sebagai contoh, di sini tadi rumusnya apa? Sama dengan, ini ya, B4 itu sel ini lebih besar dari C4. Sehingga jawabannya true, betul. Tetapi kalau kita tempatkan di sini, kemudian, nah di sini, kursornya ditaruh di bagian kanan bawah ya, sampai tanda plusnya berubah. Nah, jadi hitam gitu. Oke. Nah, kayak gini. Tempatkan selnya di sini, kemudian kursornya di kanan bawah sampai berubah. Klik kiri ditahan, Anda drag ke bawah sampai selesai ini, lepas. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pertanyaan saya, ada yang true, ada yang false. Ada yang true dan false. Nah, pertanyaan saya, yang ini kenapa false? Karena tidak sesuai rumus, Pak. Kan rumusnya harus sekali. Karena rumusnya tadi nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Berarti di sini 90 apakah lebih besar dari 90? Sama, Pak. Sama. Sama. Ya. Betul sekali. Betul, karena sama, maka di sini false.
Karena rumusnya akan dipakai terus nih di sini. Rumusnya akan dipakai. Kita cuma mengetikkan rumus sekali. Kita drag, maka akan menggunakan rumus yang sama. Ini kenapa true? Karena sesuai dengan rumusnya, Pak. Karena 100 lebih besar dari Lebih besar dari 80. Betul. 100 lebih besar dari 80. Betul sekali. Karena rumusnya nilai 1 lebih besar dari nilai 2. 100 lebih besar dari 80. Betul, true. Jadi Excel logikanya bisa membandingkan. Ini false karena Nilai 50. 1 lebih kecil dari nilai 2. Betul. Jadi tidak sesuai dengan rumus. Jadi false ya, nilai 1 lebih kecil. Kan rumusnya tadi nilai 1 lebih besar, ya kan? Ini juga sama ya. Nah, ini adalah logika perbandingan. Jadi di Excel simpelnya bisa mengetahui ini benar atau salah ketika rumusnya sesuai atau tidak. Gitu ya. Itu pengantar dulu, Sudah sampai sini? Kalau sudah, kita geser ke sisi sebelahnya. Nah, di sini. Oke. Latihan yang kedua adalah kita berlatih untuk mengambil teks. Mungkin nanti suatu saat teman-teman akan menggunakan fungsi ini ketika menemukan kasus pengambilan teks atau ngambil teks. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada teks, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta. Ini teksnya panjang. Nah, di Excel ada fungsi yang digunakan untuk mengambil teks. Yaitu misalkan di sini, kita mulai dari sini dulu ya. Yaitu mengambil teks dari kiri. Dari kiri berarti dari mana? Dari U atau dari A? Dari U. Dari U. Pak. Untuk mengambil teks dari ini, dari kiri, dan teksnya ini, kita mulai ingat fungsi-fungsi di Excel dimulai dari sama dengan. ya, betul, sama dengan. Kemudian, untuk mengambil teks, kita menggunakan fungsi left. Ya, left. Kemudian saya gunakan tab. Saya gunakan tabulasi ya, misalkan saya ketik ini ya, LEFT, kemudian saya tab, otomatis di sini ada bantuannya teman-teman. Ini teksnya, ini jumlah dari karakter yang mau diambil. Ini teksnya, ini jumlah karakter yang mau diambil. Maka teksnya mana? Teksnya di sini Pak, maka diklik aja. Klik. Otomatis muncul G3. Ada yang tahu kenapa G3? Itu kan di kolom G, Pak. Ada kolom G3. Iya. Dia berada pada di rumus. Betul sekali. Karena teksnya terletak pada kolom G dan baris 3. Otomatis G3. Kemudian kasih koma. Nah, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Silahkan teman-teman lihat panduan di sininya. Ini terkait dengan setting regionalnya. Ada yang pakai titik koma nggak? Atau sama semua dengan koma semua? titik koma saya, Pak. Nah, titik koma itu Saya koma, Pak. ada yang titik koma ya. Nah, kalau yang titik koma silahkan sesuaikan pakai titik koma. Karena itu terkait dengan konfigurasi regional ketika setting saja. Karena saya pakai yang koma, maka saya pakai koma. Bedanya di situ. Nah, kemudian saya ingin mengambil sejumlah berapa teks di situ. Maka saya hitung, misalkan saya mau ngambil universitas nih, berarti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 11. Kemudian saya tutup, kemudian saya enter. Nah, otomatis diambil sebanyak karakter itu. Dari sisi kiri. Pak, kalau saya ngisinya angkanya berbeda gimana ya? Sudah, misalkan saya ambil misalkan 6. Enter, ya sudah cuma 6 karakter saja. Oke, sampai sini paham?
Paham, Pak. Oke, Tambah. berarti aman ya. Oke, itu ngambil dari sisi kiri, teman-teman. Sisi kiri. Kalau ngambil dari sisi kanan, kira-kira pakai apa? Sama dengan right. Sama dengan Right. iya betul. Right, Pak. GHT right ya. Saya tap. Kemudian saya pilih teksnya yang mau diambil ini ya. Klik di sini G3, kemudian koma. Kita mau ngambil berapa misalnya? 3 huruf. 3 huruf. Oke, 3 dulu nggak apa-apa, kita tutup enter. Maka yang diambil adalah dari kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Kalau mau Yogyakarta gimana Pak? Ya kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita bisa edit. F2 kita ganti dengan 10. Nah. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, Bisa, Pak. oke. Kalau dari kiri, dari kanan mungkin udah biasa ya. Nah, yang dari tengah kira-kira pakai apa? Mid. Meet, betul sekali. Meet, betul sekali. Nah, ini. Nah, kadang-kadang kan kita kalau ada kode buku, kode apa, kan ada yang letaknya di tengah nih. Ada yang letaknya di tengah nih. Nah, kita bisa ngambil dari tengah. Gitu ya. Nah, kita bisa ngambil dari tengah. Nah, kalau kita pakai fungsi meet, maka ini ada teks, ada star number, ada number chart. Teksnya adalah teks yang mau diambil. Ini G3, koma, star number. Dia ngambilnya mulai dari mana? Misalkan saya mau ngambil Amikom, maka saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingat, karakter, spasi pun karakter. Di sini kan ada spasi ya. Jadi universitas itu berapa? Iya, 1, Pak, ada. 2, 3, 4, 5. Universitas sendiri ada 11 karakter. Kemudian ditambah 1 karakter spasi di sini. Betul ya? Ada 1 karakter spasi di sini, berarti 12. Berarti mulanya karakter keberapa? Karakter ke-13. Maka kita isikan 13. Mulai karakter ke-13. Kemudian kita koma lagi, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6. Kemudian kita tutup. Kita enter. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau saya ubah Pak, ngambilnya tidak sebanyak 6. Boleh, misalkan kita ngambil cuma 4. Nah, teman-teman nanti bisa ubah-ubah terkait dengan itu yang ngambilnya dari kiri, dari kanan, dari tengah, dan seterusnya. Gimana? Saya mau nanya. Oh iya, silakan. Siapa dulu? Ya udah, Alfa dulu, Pak. Enggak apa-apa, Tania duluan. Ah, jadi nggak enak nih. Ya sudah, saya saja. Ayo, siapa dulu? Tania nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa. Oke, Tania dulu deh. Yuk. Iya Pak, jadi kalau yang pengambilan teks ini biasanya digunain buat apa ya Pak? Atau buat pengambilan dokumen apa atau apa juga? Contoh, NIM-nya Tania berapa? 21930211. Nah, dari NIM ini saya bisa tahu Tania itu angkatannya 2021. Betul nggak? Iya Pak. Tania prodinya adalah akuntansi. Betul nggak? Betul. Nah, itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari kode 21 itu adalah angkatan tahun masuk, 93 itu adalah kode prodi. Iya. Nah, kalau kita mau ngambil ini, kalau misalkan ada banyak NIM nih di sini, NIM-nya nyampur nih di sini. Misalkan ada yang 21, ini contoh aja ya. Atau saya copy deh. Bentar. Copy. Nah, cuman di bagian tengahnya saya ganti misalkan. Kemudian
Toh itu aja dulu ya. Nanti terlalu banyak malah kita nggak selesai. Nah, misalkan saja ini ada banyak tim di sini. Kemudian kita suruh menyeleksi. Mana yang akuntansi, mana yang teknik informatika, mana yang itu. Kita kan melihatnya dari sini nih. Nah, kalau ngelihat dari sini berarti kan kita harus ngambil data ini nih. Kita harus filtering data ini dulu kan. Nah, dengan filtering data ini dulu, misalkan saya ngambil kodenya, saya ngambil kode prodi. Caranya gimana? Ya tadi, sama dengan meet, kemudian teksnya, ya kan, koma, dimulai dari 1, 2, 3, berarti 4, diambil sebanyak 2. Nah, ini tinggal drag aja. Nah, Oh, itu udah otomatis ke bawah ya, Pak, kalau di drag. iya, betul sekali. Kalau di drag menggunakan fungsi yang sama untuk sel yang ada di sini. Kalau ini kan untuk yang sini ya, ini kan untuk yang sini ya. Ini kan untuk ini. Kalau kita drag, maka dia ini untuk ini untuk ini untuk ini. Kecuali kita kunci. Contoh dikunci itu gimana, Pak? Misalkan ya, yang ini ya, F8-nya saya kunci, kuncinya pakai F4. Kuncinya pakai di keyboard F4. Sehingga muncul dolar-dolar gini. Itu artinya sel itu kita kunci. Ketika saya enter, kalau ini di drag, maka sama semua. Kenapa? Karena kita kunci selnya di sini. Nih. Nah, ini kan dikunci di sini. Ya kan? Ini juga dikunci di sini. Sehingga nggak ikut bergerak. Ketika kita drag, nggak ikut bergerak. Tetapi, kalau kita tidak kunci, ini kalau tidak kunci, F4-nya saya hilangkan, atau ini saya hilangkan, saya drag lagi, maka dia ikut bergerak. Oke, sampai sini dipahamin dulu. Oh, jadi penguncinya itu dolar ya, Pak? Iya, dolarnya itu. Dikunci di selnya dan dikunci di barisnya. Makanya kan di sini kalau kita cek di sini, ini F8 ya. Saya kasih F4. Kan ini dikunci pada kolom F, dikunci pada baris 8. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Kata Nia ya. Iya, Pak. Nah, Makasih, Pak. Iya. Ada lagi? Ulfa tadi kayaknya mau nanya. Itu Pak, kan kalau misalkan kita mau ngambil yang karakter yang mid itu kan kita harus hitung posisinya gitu kan Pak. Nah kalau misalkan banyak gitu Pak, satu kalimat itu ada banyak karakternya gimana Pak? Nah, masa hitung satu-satu kan pusing Pak. Nah, kasus untuk itu agak susah karena memang kasusnya ini untuk beberapa teks yang terbatas, tidak bisa untuk kalimat yang panjang. Bisa, tapi kan repot, ya kan? Bisa tapi repot. Sehingga biasanya kasus-kasus MIT digunakan untuk kode buku, nim mahasiswa, kemudian beberapa kode-kode yang memang tidak panjang kalimatnya. Bisa nggak? Bisa, tapi kan repot kita ngitungnya. Apalagi paragraf. Wah, repot lagi tuh kita mau ngambil kata-kata paragrafnya. Di copy aja, Pak. Nah, gitu ya. Jadi memang sebuah fungsi memang disesuaikan pada konteks masing-masingnya. Tapi kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Tetapi malah merepotkan kita kalau kalimatnya panjang. Gitu ya, Alfa ya. Jadi kalau dipakai kalimat berarti nggak tepat di situ, kurang tepat di situ untuk menggunakan fungsi ini. Gitu ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya kita latihan ini. Ada sheet selanjutnya ya, sheet apa di situ? Nah, di sini. If dasar dulu. Ya, if dasar dulu. Nah, if itu apa sih bahasa Indonesianya? Jika. Jika. Maka kalau jika itu namanya percabangan. Jika tidak A, maka B. Kalau ada E, Pak. Kalau ada A sampai E, Pak. Berarti jika tidak A, maka mungkin B. Jika tidak AB, maka C. Jika tidak ABC, maka D. Kalau jika tidak ABCD, maka jelas E. Nah, ini kasus percabangan. Ini kasus percabangan, teman-teman
pahamin dulu if itu. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi if. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi if, kita lihat dulu di sini ada kasus. Ini ada nomornya abaikan ya, ini nomor biasa. Kemudian ada kode, kemudian ada nama jurusan. Kode ini ada yang sama, ada yang berbeda ya. Pertanyaannya, di kode ini yang berbeda ada berapa? 1. 3. Saya kasih warna deh. 1. 2. Ini 4, Pak. tak cari yang Ada sebelah 4, dulu deh. Ini ya. Ada 4 ya. 4. Oke. Nah, ini ya. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Oh, ini sama ya. Ini sama nih. Nah, kemudian ini. Hampir sama juga warnanya. Ini deh. Ada berapa pilihan di sini? 1, 2, 3, 4. Betul? Yang lainnya sama ya. Oke, yang lainnya sama ya. Maka pertanyaannya, kalau tidak MI, maka apa? Kalau tidak MI, maka TI. mungkin TI. TI. Kalau tidak MI dan TI, maka mungkin SI. kalau tidak MI, TI, SI, maka MTI. selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Nah, sekarang betul sekali. Sekarang kita pengen bikin fungsi percabangan yang membuat kode ini, MI itu misalkan manajemen informatika, teknik informatika, sistem informasi, magister teknik informatika. Karena ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 metode. Nah, kita akan sedikit bermain-main dengan fungsi if, percabangan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, biasanya identiknya di Excel itu cuman perlu menuliskan satu fungsi di atas, kemudian bisa di-drag ke bawah atau di-copy ke bawah. Maka kita fokus pada yang atas dulu. Klik di sini. Kemudian kita mulai dengan sama dengan, kemudian if. Kemudian tab di keyboard. Nah, ketika saya tab, di sini sebenarnya sudah ada panduannya. Logical test. Logical test itu yang akan dites. Yang akan dites ya. Yang akan dites berarti apa? Ini. Sel ini klik jika sama dengan saya kasih petik MI. Nah, ini membacanya adalah jika C4 ini kan kolom C baris 4. Jika C4 sama dengan MI, maka koma value if true. Jika jawabannya benar. Kalau MI maka tadi apa? Saya kasih petik manajemen informatika. Kemudian saya tutup petik, saya koma. Ketika saya koma, selanjutnya apa ini? Value if false. Pertanyaannya, kalau salah berarti kan ada 3 kemungkinan ya. Ada TI, ada SI, ada MTI ya. Betul nggak? Nah, kalau ada 3 kemungkinan, maka tuliskan satu persatu. Kalau kita langsung cuman false if, value if false, misalkan nih, saya tidak tahu misalkan ya. Kemudian saya tutup. Udah selesai kan? Kemudian enter. Nah, maka kalau kita cuman rumusnya ini teman-teman. Kalau cuman rumusnya ini, jika C4 sama dengan MI kemudian manajemen informatika, kemudian kalau salah saya tidak tahu, selain MI saya tidak tahu, maka kalau kita enter, bentar, tadi saya, ini nih, saya tidak tahu, ya, enter. Kalau rumusnya cuman ini, kalau kita enter, kemudian kita drag, yang terjadi apa? Saya tidak tahu. Iya,
Kecuali MI kan? Ini MI Iya. muncul di sini karena dia tahunya cuma ini. Ini munculnya di sini karena dia cuma tahunya ini. Kenapa TI dan SI dan MTI munculnya saya tidak tahu? Kira-kira kenapa? Karena tidak diikutsertakan dalam grup. Betul. Karena kita tidak mendefinisikan di dalam percabangan itu. Sehingga dia cuma taunya MI aja. Karena di if-nya cuma MI aja di sini. Nah, kalau kita ingin menambahkan, maka ini ya saya hapus dulu. Nah, maka pada posisi ini saya tambahkan lagi. Jika C4MI, maka manajemen informatika. Nah, selain MI ada apa? Ada TI, maka kasih if lagi. If klik C4-nya lagi sama dengan TI, maka teknik petik ya. Karena karakter, karena string, karena teks harus ada petiknya. Teknik informatika. Koma lagi. Kalau false ya, kalau false ada apa lagi selain MITI? Sistem informasi. Ya, betul. Berarti if lagi. If klik C4 lagi sama dengan SI. Petik ya. SI, koma, petik sistem informasi. Apalagi kira-kira? Magister teknik. Oke, Teknologi betul sekali. Sebenarnya posisi di sini, teman-teman bisa langsung mengetikkan di sini. Magister Teknik Informatika. Cuman posisinya berarti kalau tidak MI, kalau MI kan manajemen informatika, TI teknik informatika, SI sistem informasi. Maka selain itu, kalau nggak MI, TI, dan SI, maka otomatis defaultnya adalah MTI. Otomatis defaultnya MTI. Tetapi saya lebih suka misalkan di sini tambahkan if lagi. Kenapa? Karena lebih eksplisit. Kita menjabarkan, kita cek, kalau benar jawabannya ini, kalau salah saya nggak tahu misalkan. Gitu ya. Kita klik lagi C4-nya. Sama dengan MTI, koma, kemudian berarti di sini Magister Teknik Informatika. Baru di sini koma. MI sudah belum? Sudah. TI sudah, SI sudah, MTI sudah. Kalau bukan kesemuanya berarti apa? Kalau bukan kesemuanya berarti apa? Ya kita nggak tahu ya. Tidak terdaftar. Baru kita tutup. Tutupnya sebanyak if-nya. Anda lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Maka nutupnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian di enter. Ketika teman-teman enter, maka yang muncul adalah manajemen informatika. Karena apa? Sel yang ada di sebelahnya adalah MI di sini. Nah, baru kita drag. Selesai. Dia akan mengecek, kan kita kalau di drag kan selnya akan berubah ya. Kalau kita di drag kan C4-nya akan dari C5, C6, C7, dan seterusnya. Karena ini tidak kita kunci. Betul ya? Karena tidak kita kunci, maka ketika kita di drag, maka dia akan mengikuti perubahan selnya. C4, C5, C6, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat nih, C5 dicek. Ya kan? Di sini
langsung loncat ke sini deh. C8, dicek. C8 ini ya, dicek. Nah, seperti itu teman-teman. Pak, tadi kan diketikkan ada yang tidak terdefinisi misalkan, ya udah kita misalkan CC, enter. Oh, misalnya di sini. Di bagian bawah ada AC misalkan. Nah, kita drag aja. Tidak terdaftar. Misalkan BA. Kita drag lagi ke bawah. Tidak terdaftar. Misalkan TI. Kita drag lagi di bawah. Teknik informatika. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau bingung? Tidak. Tidaklah. Ini percabangan dasar ya, ini percabangan dasar. Cuman percabangan dasar juga sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 percabangan. Oke, sambil nunggu kalau ada pertanyaan silahkan. Saya mau nanya, Iya, silahkan. kan kalau misalnya dikuncinya dari atas, didrag ke bawah, berarti semuanya ngikutin yang atas ya Pak? Betul. Terus? Jadi, terus? Terus kalau misalnya mau ngunci yang tengah, cuman dari tengah tuh nggak akan sampai bawah gitu. Jadi gini, ngunci beberapa yang tengah doang gitu Pak? boleh aja. Karena fungsi mengunci itu kan nanti ada kasus-kasus tertentu yang memang kita butuh mengunci. Nanti latihan minggu depan kita fungsikan fungsi kunci itu. Jadi fungsi mengunci itu memang untuk kasus-kasus tertentu. Pertanyaannya, ini butuh dikunci nggak? Kalau kayak gini, kasus gini butuh dikunci nggak? Kalau kasus ini kan nggak perlu dikunci ya. Ya Pak. Nah, kalau kasus ini nggak perlu dikunci, maka nggak usah dikunci. Karena kalau dikunci malah aneh. Misalkan nih, kita kunci di sini. Kemudian semua harus dikunci nih. Ini dikunci. Maka ketika teman-teman drag, justru mereferensinya ke sel ini terus. Maka jawabannya mesti manajemen informatika semua. Contoh ya. Nih, ini saya kunci. F4. Ini harus dikunci semua ya. Karena kita mengeceknya pada sel yang sama, C4 semua. Ini kalau saya enter, jawabannya manajemen informatika. Kalau saya drag ke semuanya, jawabannya apa? Manajemen informatika semua. Iya, karena apa? Mereferensinya ke sini semua. Yang dicek ini semua nih. Nih, saya ngambil yang tengah nih. Nah, yang dicek di C4 semua, karena kita kunci, karena kita lock. Oke, sampai sini paham? Oh ya, paham Pak. Nah, Makasih Pak. ya, fungsi dari mengunci itu nanti pada kasus berikutnya akan kita bahas karena memang ada fungsinya. Contoh perhitungan tertentu, misalkan nih di sini ada 10%. Maka nanti perhitungan pajak kan harus kali 10% misalkan. Nah, ini kan dikunci. Karena kalau ikut di drag, dia nanti ikut ke bawah. Nah, maka itu dikunci. Jadi pada perhitungan-perhitungan khusus, pada kasus-kasus khusus, kita perlu mengunci. Tapi kalau kasus ini kita nggak perlu mengunci. MI misalkan. Oh, langsung kan? MTI. Nah, nggak ada. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari yang lain? Sudah jelas? Aman, Pak. Aman Pak. ya. Sampai di sini aman, masih aman. Aman di sini aman. Nah, yang sampai yang habis ini nih yang kadang-kadang bingung nih. Oke, kalau aman kita masuk ke latihan if lanjutan. Nah, namanya nested if atau if bercabang. Percabangan yang bersarang. Jadi di dalam if ada if, ada if, ada if, ada if dan seterusnya. Nah, untuk kasus ini kita step by step dulu, nanti kalau memang waktunya tidak cukup nanti kita lanjutkan ke minggu depan ya. Karena nanti kan ada sesi untuk menjelaskan
yang tadi juga. Oke. Untuk kasus ini kita pahami dulu. Persensi itu di sini adalah jumlah persensi. Nah, jumlah persensi di sini ya di kolom ini. Kemudian ini ada UTS dan ada UAS. Nilai angka didapat dari rata-rata dari UTS dan UAS. Bisa mencari nilai angka kira-kira? Pakai fungsi apa kira-kira? Sama dengan? Kalau rata-rata? Nean. Average. Rata-rata average. Average ya, average. Kemudian kita pilih pada, kan ini ada nomor 1, nomor 2. Nah, kita ini aja blok aja di sini, klik. Nah, di sini. Sehingga nanti ada F6 sampai G6. Artinya ya 2 ini akan dicari rata-ratanya. Gitu ya. Kita tutup, kita enter. Nah, otomatis akan muncul rata-ratanya atau nilai angkanya. Terus kita apain? Drag, betul sekali. Karena kan kita pengen tahu rata-rata ini berapa, rata-rata ini berapa, rata-rata ini berapa. Jangan satu persatu ya, jangan satu average lagi, ya, kelamaan ya. Jadi satu aja. Kalau kasusnya sama, tinggal di drag. Nah sampai sini. Oke, sudah bisa? Coba dulu, Pak. Oke, dicoba. Pak boleh lihat rumusnya tadi nggak Pak? Lupa. Yang mana? Yang ini? Yang rumus, ya. Oke, ini. Bentar, Pak. Ya, izin screenshot ya Pak. Oke, makasih Pak. Oke. Ingat di bagian ini teman-teman, di bagian ini bebas ya, terserahlah. Terserah kita yang mau dicari rata-ratanya seperti apa. Sesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasusnya di sini kan saya memang mencari rata-rata antara UTS dengan UAS. Gitu ya. Sehingga yang saya blok di sini. Gitu. Pak, kalau saya mau cari rata-rata yang lain bisa. Misalkan nih, saya kasih contoh lagi. Ini saya ganti. Saya mau nyari rata-rata ini ke bawah ini, misalkan saja. Bisa nggak? Bisa. Enter. Nah, rata-ratanya seperti itu. Jadi yang di dalam range ini, yang di dalam ini adalah angka-angka yang memang kita mau cari rata-ratanya. Boleh baris memanjang, boleh kolom ke bawah, dan seterusnya. Coba kalau kolom ke bawah, Pak. Kalau kolom ke bawah, misalkan nih ya, saya mau nyari di sini nih. Ini ya, tak taruh sini ya. Sama dengan average. Saya taruh di sini, dari atas sampai bawah. Nah, sampai sini. Kemudian saya tutup, saya enter. Selesai. Berarti ini rata-rata dari ini. Kan ada tandanya nih, birunya nih. Nah, dari atas sampai bawah. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Yes. Gampang ya, gampang-gampang aja. Sudah sampai sini? Sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya nilai huruf. Nilai huruf ini syarat penilaiannya. Nah, ini yang perlu dipemahaman, teman-teman. Jika persensinya lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9, maka jadi ngecek ini dulu kan? Betul nggak? Betul. Jika persensi lebih dari sama dengan 9, maka ini. Kalau tidak, jika persensi kurang dari 9 kan? Berarti kalau yang satu lebih otomatis kan yang ini kurang kan? Maka nilainya ini. Berarti kita ngecek di sini dulu. Baru kalau ini lebih dari 9, maka kita cek nilainya ini. Apakah lebih dari 80, nanti nilainya A. Apakah lebih dari 60 nilainya B. Apakah lebih dari 40 nilainya C.
Selain itu nilainya D. Kalau persensinya kurang dari 9, maka kalau nilainya ini lebih dari 60, maka B. Kalau lebih dari 40, maka C. Selain itu D. Maka yang masuk kurang dari 9 nggak bakal dapat nilai A. Betul nggak ya? Sini ya. Nah, sekarang baru kita fungsikan di sini, teman-teman. Baru kita fungsikan di sini. Nah, kalau saya ketik di sini nanti panjang akan menutupi selnya, maka saya ketikkan di sini. Di sel ini ya. Ingat mulai dari sama dengan. Terus apa kira-kira? If. If, betul. Logical test. Yang dites apa dulu? Presensi dulu atau nilainya dulu? Presensi dulu. Presensi dulu, Pak. Betul, presensi dulu. Maka kita klik yang sini ya. Ini kan satu baris ya. Klik di sini. Lebih besar sama dengan berapa tadi? 9. Baru kita koma. Koma itu kalau jawabannya benar, betul nggak? Betul nggak? Koma itu. Nah, Betul, Pak. kalau jawabannya benar, baru ini nilainya. Maka di sini kita if dulu. Jadi ini bacanya, jika persensinya lebih dari 9, berarti benar ya syaratnya ya. Syaratnya benar ya. Maka, jika, baru kita pilih nilai. Klik di sini, nilai kan di sini ya. Nilai akhirnya ya. Lebih dari 80, maka nilainya berapa tadi? Ini. A. A. Maka kita ketik A. Baru kita koma, ini value true. Kalau lebih dari 80, nilainya A. Kita koma lagi. Nah. Berarti kalau tidak A, ada kemungkinan apa? D. D. Kan ada B, ada C, ada D kan? Maka kalau enggak A, if lagi. Maka kalau tidak A, jika nilainya mana nilai? Nilainya lebih dari 60, maka B. Kan kita harus menyeleksi nilainya dulu. Jadi ini sampai sini saya bacakan dulu. Jika persensinya benar lebih besar dari 9, maka jika nilainya lebih dari 80, A. Jika nilainya lebih dari 60, B. Terus apa lagi? If lagi. If lagi ya. If lagi, karena kan ada C dan D. Jika klik ini H6 lebih dari 40, maka C. Selain itu ada lagi nggak? Selain A, B, C, ada pilihan angkanya lagi nggak nilainya? D. Nah, kalau D kan berarti syaratnya nggak ada di situ kan? Otomatis kalau nggak A, kalau nggak B, kalau nggak C, maka otomatis D. Maka otomatis di sini nggak ada syaratnya lagi, nggak ada if-nya lagi, langsung D. Langsung masuk ke sini, value false. Jadi seolah-olah ada dua menu nih, antara bakso sama soto. Kalau kamu nggak milih bakso, berarti kamu milih apa? Nah, ya kayak gitu. Jadi kalau nggak, milihnya malah sate gitu kan ya. Kalau nggak A, kalau nggak B, kalau nggak C ya mesti D. Ini kan nggak ada pilihan lain. Ya kan? Betul? Nah, baru sampai di sini kita tutup sebanyak if yang sampai sini, teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini masih if persensi. Maka kita hitung di sini 1, 2, 3. Oke, saya zoom dulu. Nah, if-nya ditutup sampai sini. Sampai nilai true. Yaitu 1, 2, 3. Maka kita tutup dulu. 1, 2, 3. Karena ini value-nya true dari presensi.
Ini value-nya true dari presensi yang presensi lebih dari sama dengan 9. Oke, sampai sini jelas? Berarti selanjutnya pakai apa Pak? Koma di sini. Koma. Baru di koma kita ngelihat di sini. Nah, di sini. Kita kembali ke rumus. Ini kan pertanyaannya jika presensi lebih dari sama dengan 9. Else-nya apa? Else-nya apa? Kalau tidak lebih dari sama dengan 9 berarti Kurang dari 8. kurang dari 9. 9 kan? 9. Nah, berarti kan kalau kurang dari 9 kan ini kan? Ya. Nah, maka nggak usah dieksplisitkan lagi ke kurang dari 9, tetapi langsung if. If tab ya, if tab nilai lebih dari, nah di sini 60, maka nilainya berapa? B. 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 Koma. Ada if lagi nggak? Ada. Selain B Ada. apa? Ada C dan D kan? Berarti ada if Iya. lagi. Ada if lagi buat C, Pak. Iya, betul sekali. Ada if lagi buat C. Klik lebih dari 40 sama dengan C. Koma, ada if lagi nggak? Nggak ada, Pak. Ada, Langsung Pak. D. Langsung D, Langsung betul D. sekali. Karena nggak ada pilihan lagi. Nah, pada posisi ini ditutupnya harus sampai akhir. Berarti 1, 2, 3. Tiganya yang di sini, bukan di sini ya. Karena ini kan udah ditutup ya. Tadi ya. Nah, kita tutup. Nah, kita tutup nih. Lihat nih. 1, 2, langsung ke ujung. 3. Nah, langsung ke sini. 3. Oke. Baru kita enter. Muncul nilainya berapa? A. Oke. Kemudian kita apain? Drag. Drag. Pusingnya kan cuma sekali aja di sini kan. Kemudian kita drag. Udah selesai. Nilainya A, dan seterusnya. Kemudian kok ini? Coba teman-teman perhatikan di sini. Ini kok kenapa nilainya 100 kok B ya? Atau ini 92 kok? Karena presensinya, Mas. Iya, karena ini. Nah, betul sekali. Jadi teman-teman sudah mulai mengerti filtering tadi karena dia filteringnya ini dulu. Mau nilainya 100, lah presensinya kurang dari 9 kok. Nggak bisa dapat nilai A. Walaupun 100. Ya kan? Ini nilainya berapa nih? 87. Bisa dapat nilai A. Kenapa? Presensinya lebih dari 9. Lebih dari sama dengan 9. Oke. Nah, teman-teman bisa cek sampai bawah nih. Wah. Nah, kita pusingnya kan cuma di sini ya. Cuman bikin rumus ini ya. Cuman bikin rumus ini ya. Nah, kalau sudah selesai satu, tinggal di drag selesai. Otomatis selnya akan turun-turun terus tuh. Nah, kalau saya enter H9, H10, 11, 12, dan seterusnya. Ngikut dia. Karena nggak kita kunci ya. Karena nggak kita kunci. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, nanti ini materinya kan rumit ya, Pak ya. Maksudnya bukan rumit sih, yang panjang gitu ya, Pak, yang percabangan ini. Nanti sama kayak sebelum-sebelumnya nggak? Record materinya dikirimin. Rekodnya kayaknya di Waskita sudah ngelihat belum ada rekamannya? Belum, Pak, belum dilihat. Nah, nanti dilihat ya. Nanti kalau kebetulan saya nggak bikin materi video seperti biasa, biasanya ini kan saya record, nanti saya taruh di Waskita. Kayaknya Iya, saya Pak. belum ya. Coba saya cek ya. Waskita Anda ya. Nah, di atas ini ada rekamannya. Turn off dulu. Nah, rekaman. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti di dalam rekaman ini ada rekaman perkuliahan kita. Nah, nanti tak taruh di sini.
Gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, selain itu ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Nah, saya mau tanya dulu deh. Outputnya sudah keluar semua belum? Saya kayaknya salah rumus, Pak. Oh, rumusnya Sandy. Saya benar Pak dari awal. Alhamdulillah. There is a problem with formula, Pak. Saya salah iso-share ora. Coba kita stop. Kamu bisa share dulu nggak yang salah tadi? Bisa. Bentar, Pak. Yo. Biar kita cek bareng. Oh. Nah itu E6-nya nggak ada sama dengannya tuh Mas, yang paling depan Mas. Harus kasih sama dengan dulu. Oh, E6. E6 kan persensi kan? Kan syaratnya kan lebih dari sama dengan 9. Lebih dari sama dengan. Ini, Pak. Terus kamu pakai titik koma ya. Ya. If H6 lebih dari 80, jangan langsung A. Oh, ini. Ya ampun. Ini, Pak. 80 dulu dong, lebih besar dari 80. Oh iya, lupa. Nah, Oh, terus ini tadi benar A. titik koma, A, titik koma. Titik koma dong. Titik koma dulu ya. Yes. Nih. A, kemudian titik koma if 60 B, titik koma lagi. Setelah B itu, setelah B petik titik koma dulu. If H40 titik koma sebelum C titik koma tuh, sebelum petik C titik koma. Nah, oke, D ditutup sebanyak 1 2 3. Oke. If H titik koma lagi tuh setelah 60. If H40 ngapain di titik koma? Oh, ini enggak. Angka 40 jangan dipetik, itu angka, bilangan, bukan karakter. Huruf yang di Kalau itu. angka nggak boleh dipetik ya, yang dipetik di karakter aja atau teks. C-nya kurang petik, buka. Oke, sekarang coba di enter. Oke, sudah, Pak. Nah, coba di drag. Oke. Lancar ya. Pon. Nah, tinggal nanti dipahamin sendiri lagi. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau bingung, angin. Kalau bingung boleh di-share ya, mumpung masih aktif di sini. Oke. Sudah tidak ada yang bingung? Mas Raden aman, Mas Raden? Aman, Pak. Rista, aman? Pak, cara ngubah region gimana, Pak? Cara ngubah apa? Region itu biar koma itu gimana? Di setting? Resettingnya, regionalnya biasanya kan ada Indonesia, ada Inggris, dan seterusnya. Nah, itu cuma di situ aja. Gimana? Punya apa? Inggris kah? Kamu pakai Windows berapa? 10. Nah, Windows 10 diketik di search-nya aja region, nanti akan muncul. Oh ya. Region setting ini ya, Pak? Yes. Punyamu apa region settingnya? Indonesia. Nah, nanti coba format di bawahnya apa, itu kan ada di bawah-bawahnya ya, setting-settingannya. Iya, ada, Pak. Nah, tinggal nanti disesuaikan aja deh. Gitu? Oke. Atau kalau enggak nanti masuk di Excel-nya biasanya ada format settingnya dan seterusnya. Nanti bisa dicari-cari. Tapi pada fungsinya enggak berbeda kok. Cuman ada titik koma sama koma aja. Belibet ya Pak tadi, Pak. Nah iya. Karena saya pakai koma, kamu pakai titik koma itu deh. Nah, itu pelajari khususnya untuk nanti itu muncul juga tuh di evaluasi Excel ya, di evaluasi Excel next muncul tuh yang if kayak gitu. Dan sepertinya itu sering dipakai pada kasus-kasus umum, perhitungan dan seterusnya itu sering pakai kayak gitu.
Gita, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Rifansyah? Aman? Aman, Pak. Oke. Oke, kalau aman, nah kalau aman saya share dulu. Ini. Kita mau lanjut ini dulu atau buat besok nih? Nah, ini aja ya. Ini sementara disimpan dulu pekerjaannya. Silahkan disimpan dulu pekerjaannya. Kita lanjutkan minggu depan. Karena masih ada latihan yang lain juga. VLOOKUP, HLOOKUP, dan seterusnya. Nanti kita akan lanjut ke situ sambil ngisi ini besok ya. Sambil ngisi ini besok. Nah, maka silahkan disimpan semuanya untuk pekerjaan hari ini. Karena kita akan lanjutkan minggu depan untuk latihannya. Kemudian kita lanjutkan untuk informasi terkait dengan evaluasi. Mana tadi? Sebentar. Evaluasi untuk Microsoft Word-nya ya. Oke, sudah tampil? Sudah. Sudah. Kalau sudah nampil, nah saya jelaskan. Nanti yang teman-teman bikin adalah ini ya, sudah jelas ya, buat sebuah surat massal dengan kasus bebas. Kasusnya bebas, mau formulir apa, tapi ya jangan sama dengan yang kemarin yang buat latihan ya. Ya modifikasi lah, kasus apa, form apa, dan seterusnya. Intinya kasusnya bebas. Kemudian menampung minimal 8 field. 8 field tahu? Contoh, kalau kemarin kan ada NIM mahasiswa itu 1, nama mahasiswa 2, nama orang tua 3, alamat 4, kode pos 5, kemudian IPK 6, SPP 7, SPP variabel 8, dan seterusnya. Nah minimal 8, atau pastikan aja 8 lah. Ya, 8 ya. Ada 8 field yang ada di surat Anda. Kemudian menampung 10 data minimal lah. Tapi ya 10 wae lah, cukup. Kalau terlalu banyak juga nanti pengaruhnya ke ukuran file. Jadi 8 field, 10 data. Tahu bedanya ya field sama data ya? Halo? Data tuh kayak NIM gitu, Pak. 21 Nah, terus. Jadi gini, kalau field kan ada NIM, ada nama, ada ini. Nah, datanya itu ya NIM-nya berapa, namanya siapa, dan seterusnya. Ada 10 data. Banyaknya gitu, Pak. Banyak yang mahasiswa ya, Pak? Iya Yes, benar. betul sekali. Pak, yang kayak kemarin boleh nggak, Pak? Cuma modif doang gitu loh, Pak. Yo dimodifikasi lah Mas. Ojo Ya, podo tak modif, Pak. anak podoblok yang ngomong ngopi sing wingi ya. Misalkan kayak survei apa gitu kan, kasus pendaftaran apa gitu kan. Nah, boleh, bebas. Ya, oke. Gitu ya. 8 Oke. field, 10 data pada database-nya. Kan ketika kita bikin surat massal kan ada masternya, ada database-nya ya. Nah, ingat simpan pekerjaan Anda, baik master suratnya dan database-nya pada direktori yang sama. Jadi pastikan sudah terkoneksi, Anda coba-coba, oh wis terkoneksi, wis aman, wis bisa dilihat data 1, 2, 3, 4, 5, dan sudah dikoneksikan. Kemudian ada simpan. Dipastikan disimpan, jadi dipastikan berfungsi dulu, kemudian dipastikan disimpan pada direktori yang sama. Ini ya. Kemudian ketika teman-teman mengkompres, ingat filenya harusnya ditutup. Baik itu dokumennya, atau master suratnya, atau database-nya. Jadi posisinya tertutup. Kemudian dikompres dengan RAR atau zip. Boleh RAR, boleh zip. Dengan nama NPM masing-masing. Dengan nama NPM masing-masing, berarti 21, 93, dan seterusnya ya. Kemudian ukuran filenya maksimal 2 MB. Tuh. Berarti sangat kecil kan, dokumennya aja kecil, database-nya cuma datanya segitu kecil.
Kalau saya cek sepertinya nggak ada 2 megabit. Ya. Kemudian pastikan yang tadi ya, sudah dicek, sudah bisa dibuka, baru dikirim ke Waskita. Dicek RAR-nya bisa dibuka enggak? Nggak usah dikasih password. Kalau dikasih password resiko ya. Jadi nggak usah dikasih password, dikompres aja. Kemudian dikirim ke Waskita. Kalau sudah fix semuanya dikirim ke Waskita. Kemudian waktu pengumpulannya mulai hari ini ya. Mulai hari ini jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, ya hati-hati. Sekarang saya tambahkan ini karena mungkin ada yang di kampung halaman dan seterusnya. Sampai tanggal 31 jam 23 WIB. Berarti ditambah Bapak. gimana? Ditambah waktunya Bapak. Oh, enggak, ini paling 1 jam selesai. Oh, kalau Bapak. Nah, ini ya, saya pastikan besok udah selesai nih. Kan saya tidak membatasi Anda untuk bekerja bareng, tetapi kasusnya berbeda lah. Kan bisa kerja kelompok, tapi kasusnya ya jangan disamain, gitu loh ya. Kan merubah kasus aja. Sama jangan lupa NIM-nya adalah NIM Anda masing-masing, jangan ngirimin NIM-nya temennya ya. Nanti ngirim di Waskita, NPM-nya adalah NPM temannya. Pastikan ukurannya ini, maksimal 2 MB. Oke, berarti yang dikirim apa tadi? Yang dikirim apa? Zip. Ekstraknya itu tuh Pak. Iya, RAR sama zip. RAR atau zip, tetapi di dalamnya, di direktorinya ada file suratnya dan ada file database-nya. Kalau cuman suratnya toh nggak bisa. Kalau cuma database-nya toh apalagi. Maka kalau nilainya mau bagus, mau sempurna ya kedua-duanya. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak, jelas. Nah, sangat jelas ya. Nah, terkait dengan evaluasi ada yang mau ditanyakan nggak? Pak. Nah, gimana? Pak, tutorial ke RAR-nya Pak. Saya coba ke RAR tapi ini malah Apa? ada audit deh. Tutorial apa? Tutorial apa? Ngerang? Ya, ekstraknya ke RAR. Ini kan udah ada dari laptopnya sendiri kan Pak. Nah, ini saya coba tuh tulisannya ada background, pause, cancel, mode, help. Koyo ngopo wih, coba deloken Mas. Bentar ya Pak. Aduh. Oh, di share screen Pak. Iyalah, lah saya taunya dari mana? Ayo, bentar Pak. Wah, ayo, buka apa yuk? Ini. Saya share screen. Mana? Ini Pak, ini ya. Nah ini kan tinggal apa itu? Jangan dong, yang di add archive itu yang directory dong. Nah kayak gitu, klik itu aja. Oh sudah. Langsung kan jadi kan? Tadi saya yang pilih yang ini Pak. Compress RAR animal. Oh jangan, yang kompres aja, yang add to tugas foto, yang add to itu aja yang langsung jadi RAR. Yang ini. Itu kan kompres paling cepet lah, istilahnya simpelnya, shortcut paling simpel. Bisa ya? Coba aja di directory, klik kanan. Coba direktorinya misalkan. Direktori apa tuh? Zoom, klik kanan misalkan. Zoom? Kan ada direktori namanya Zoom tuh itu direktorinya. Oh ini, di sini. Bentar. Enggak, contohnya di direktori aja, pakai direktori. Mana sih Pak? Nah itu Konami nih, klik kanan. Nah nanti tinggal itu tuh add to Konami RAR. Nah kayak gitu aja selesai. Tapi pastikan nama direktorinya adalah NPM masing-masing. Jadi langsung jadi tuh 2193 berapa .rar gitu. Oh iya Pak, siap. Wes? Pun. Nah,